Saragi. NIM saya 17020079. Baik, di sini saya akan menjelaskan SOP wound care atau luka bakar. Selamat menyaksikan. Luka bakar adalah sejenis cedera yang dialami di bagian daging dan di bagian luar kulit. Nah, disebabkan oleh panas, listrik, zat kimia, ataupun bahan radiasi lainnya. Luka bakar yang hanya mempengaruhi kulit di bagian luar dikenal sebagai luka bakar superficial ataupun derajat 1. Bila cedera menembus beberapa lapisan di bawahnya, hal ini disebabkan luka bakar sebagian lapisan kulit ataupun derajat 2. Jika terjadinya luka bakar itu ada di bagian dalam, itu adalah derajat yang kedua. Pada luka bakar yang mengenai seluruh lapisan kulit atau derajat yang ketiga, berarti itu ataupun untuk keseluruhannya derajat luka bakar yang terjadi pada kulit. Nah, ataupun yang seperti derajat ketiga ini cedera meluas ke seluruh lapisan kulit. Nah, tujuannya mencegah terjadinya infeksi. Nah, mengapa mencegah terjadinya infeksi? Karena supaya tidak terjadinya infeksi di bagian kulit ataupun di bagian daging untuk derajat 1, 2, dan 3. Jadi harus dibersihkan supaya tidak mengganggu jaringan-jaringan yang lain. Nah, yang kedua, mengangkat jaringan nekrotik. Mengangkat jaringan nekrotik itu ialah mengangkat jaringan yang sudah mati ataupun yang tidak bisa tumbuh lagi. Nah, yang ketiga, membersihkan pasien luka bakar dengan menggunakan cairan fisiologis ataupun disinfektan. Nah, mengapa cairan fisiologis dan disinfektan itu harus menggunakan cairan yang sangat bersih ataupun cairan yang sangat steril? Oke, di sini ada prosedur yang harus kita lakukan, yaitu persiapannya alat. 1. Alat pelindung diri. Jadi kita saat melakukan pembersihan luka harus melakukan pelindungan diri. Mengapa? Karena kita tidak tahu terjadi kulit apa yang terjadi ataupun terkena darah. Darah itu bisa sensitif jika tangan kita juga mengalami pendarahan ataupun ada sedikit luka gitu yang terjadi. Jadi pelindungan diri itu seperti apa? Masker, sarung tangan, atau scrub. Nah, nanti saya akan memaparkan bagaimana gambar-gambar videonya. Dan sekarang kita juga harus set ganti balutan steril. Set ganti steril. Kenapa balutan steril? Karena supaya tidak melakukan infeksi harus menggunakan balutan yang steril. Nah, sweet yang 10 cc, kasa steril, perban sesuai dengan ukuran. Perban itu harus sesuai ukuran yang berapa luas jangkauan luka bakar tersebut. Nah, bengkok dan obat-obat sesuai program NaCl atau O9 atau Aquades. Nah, Aquades itu juga sangat penting untuk membersihkan luka bakar yang terjadi untuk yang mengalami luka bakar tersebut. Nah, oke, pelaksanaannya. Pasien keluarga diberi penjelasan tentang tindakan yang akan kita lakukan. Nah, kita harus memberikan tindakan ataupun penjelasan itu kepada keluarga supaya tidak terjadi salah paham, karena pastinya juga ada keluarga yang harus mengetahui, dan itu juga harus kita beritahu prosedur apa yang kita lakukan untuk pelaksananya. Nah, dan yang kedua, petugas menggunakan alat pelindungan diri. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pegawai ataupun perawat itu harus menggunakan pelindungan diri seperti masker, sarung tangan, atau scrub tersebut. Yang ketiga, mengatur posisi klien di bed tindakan supaya luka dapat terlihat jelas dan mudah dilakukan perawatan luka. Itu harus kita lakukan posisi di mana pasien itu mengalami luka bakar. Jadi kita harus mengetahui bagaimana jangkauan luka tersebut supaya kita bisa dapat membersihkan. Nah, di sini juga bila luka bakar tertutup pakaian, maka minta izin untuk membuka pakaian supaya luka terlihat jelas. Jika luka bakarnya itu ada di bagian dada ataupun di bagian dalam tubuh yang mengenai baju, ataupun kalau misalnya di belakang pun kita harus minta izin gitu. Dan pakaiannya juga harus kita lepaskan dengan hati-hati, dan kita membersihkannya itu dengan menggunakan NaCl. Bersihkan luka bakar dengan cara
mengirigasi, yaitu dengan cara mengalirkan bagian luka menggunakan NaCl. Jadi NaCl itu harus kita bersihkan dengan luka itu. Misalnya di bagian tangan ini mengalami luka, jadi NaCl itu harus kita lumurkan supaya dia terdapat steril, supaya dia itu langsung bersih kepada pori-pori ataupun yang terbuka mengalami luka. Nah, melakukan debridement bila terdapat jaringan nekrotik dengan cara memotong bagian nekrotik. Nah, nekrotik itu bila ada jaringan yang misalnya sudah kering ataupun jaringan tidak tumbuh lagi, kita harus memotongnya ataupun membersihkannya ataupun bisa mengguntingnya. Tetapi kita harus memperhatikan jaringan apa yang kita gunting dan jangan sembarangan yang harus kita gunting. Nah, bila ada bula dipecahkan, cara ditusuk dengan jarum atau steril sejajar dengan permukaan kulit di bagian pinggir bula. Nah, di bagian bula itu sebenarnya itu misalnya ada luka yang mengalami itu ada pembengkakan seperti cairan, itu harus dipecahkan. Nah, misalnya juga kita harus tahu juga bula seperti itu harus steril, karena tidak sembarangan untuk memecahkan bula tersebut kepada bagian yang terluka. Yang berikutnya itu mengeringkan luka dengan cara mengambil kasa steril. Jadi setelah kita bersihkan harus kita mengeringkan luka tersebut. Dan selanjutnya kita harus bisa memberikan obat atau topikal. Obat apa yang setelah sudah kita bersihkan, kita keringkan, dan obat yang sering pelampiasannya untuk di bagian kulit yang terjahit, atau menggunakan 2 jari yang telah dioles oleh tersebut. Harus menggunakan 2 jari yang untuk dioles tersebut. Nah, yang berikutnya setelah kita sudah memberikan obat kepada yang luka tersebut, nah kita bisa menutup luka dengan kasa steril. Nah, itu gunanya kasa steril yang tersebut. Terus memasang plester dengan digunting sesuai ukuran. Nah, kita juga harus belajar menggunting sesuai ukuran bagaimana letak posisi tersebut supaya jika tidak terlepas ataupun tidak tersenggol oleh siapapun, jadi mengalami pembengkakan nantinya. Nah, tersebutnya kita membersihkan alat medis, melihat SOP atau sterilisasi. Kita harus sterilkan tersebut kembali, membersihkan sampah medis. Nah, setelah sudah selesai kita mengurus pasiennya, kita harus juga membersihkan sampah medis yang sudah kita pakai tersebut. Baru mengobservasi keadaan umum pasien. Jadi kita harus bertanya kepada pasien tersebut. Misalnya kita lakukan itu, Pak, tindakannya sudah saya lakukan. Jadi jika ada keluhan ataupun ada perusakan ataupun kepada perbannya tersebut, mohon untuk Bapak mengabari saya ataupun pegawai yang lainnya. Nah, tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan harus kita periksa kembali. Posisi jarum infus, kelancaran tetesan infus harus kita periksa lagi, karena sebelumnya dia masuk ke ruangan untuk pembersihan luka bakar, dia harus dimatikan juga dulu ataupun kita juga harus memposisikan infusnya itu untuk yang posisi lebih baik lagi, supaya tidak terjadi untuk luka untuk berikutnya lagi. Begitu. Jadi melaporkan segera kepada dokter bila terdapat perubahan keadaan umum. Jadi jika sudah ada perubahan misalnya keadaan umum yang saat kita sudah bersihkan ataupun pasien ini sudah tidak terlalu parah luka bakarnya tersebut, itu harus dilaporkan kepada dokter. Oke, sekian dan terima kasih.